Ya di tahun 2020 ini tim Barbecue Ride memang punya rencana untuk ini ya, ngundang teman-teman langsung sampai Lombok rencananya dari Bandung sampai Lombok dan kita memang niatnya riding ya mungkin nyebrang di uh, Banyuwangi Gilimanuk terus dari Balinya ke Lombok. Balikin berapa kamarnya kita enggak mana? Dia ke Angga semalam ya? Kemarin ya. Kita ayam di bawah. Iya. Selasa kita berangkat, saya berangkat dari rumah Selasa, ketemuan sama anak-anak hari Rabu jam 1 dini hari di salah satu restoran yang sponsorin kita. Pas setiap pergi kita di situ terus ya. Iya benar. Aneh. Ada berapa motor ya? 10 motor. 10 motor kumpulnya di Cibiru. Bagi-bagi juga di bawah Nah, naon wae sih sama mana orang yang kosongnya nih ya. Iya, di mana enggak apa-apa. Udah kagok gimana saya dengan Kucurkeun cik. Kalau berangkat jam 3 pasti jadinya jam 5. Kalau berangkat jam 10 jadinya jam 12. Kemarin juga kita janjian jam 12 tank ya, kita start. Ini berangkatnya jam 2. Nah, akhirnya kan kita tuh buru-buru nih. Ya memang awal rencana itu memang nanti kalau kita udah sampai Gombong pagi-pagi sarapan di Gombong. Ternyata kita kesiangan. Di Banjar aja jam tujuan lah kita baru riding lagi. Hari ini kita akan jalan barbecue trip, finish di Lombok insya Allah. Biar selamat sampai tujuan, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Barbecue Ride sukses. Iya, Kota Pertama Jogja. Lewat selatan, jadi lewat Tasik, lewat Ciamis, Ciamis, Banjar. Di Lumbir tuh kayaknya udah mulai pada ngantuk semua. Cuaca sesudah hujan Ya, jalan masih basah. hujannya teh kecil-kecil gitu, tapi banyak, jadi agak licin perjalanan. Sebelumnya di rumah Langbong atau Gentong gitu ya. Adit sudah jatuh dulu karena licin. Kita kan kebagian hujan tuh. Jadi bukan hujan besar tapi bekas hujan, kan licin. Adit jatuh, nggak lama Chandra jatuh. Sandra itu kayaknya ini terlalu banyak pikiran kata saya sih. Ya, mungkin ya itu. Itu apa kata saya? Udah jatuh. Bannya licin. Banyak licin ya. Udah gitu Tapi- hujan ya. Tapi memang jalannya juga licin. Tapi di situ kita masih semangatnya tinggi, kita masih jalan lagi dan harus jalan di situ. Dan itu tuh ternyata dua kejadian itu tuh sebelum Jawa Tengah dan itu tuh masih jauh untuk sampai Jogja hari pertama kita. Kalau jarak udah gitu misalnya kan karena jalanan basah nih jangan terlalu itu santai aja soalnya masih jauh juga ya jalan yuk. Apa ya? Visor itu bagi saya kalau malam itu mengganggu mata lah. Jadi kita harus kalau di jalan kan harus selalu cerah kena angin. Kalau pakai visor itu kayak di rumah ya. 12 panjang Baru padahal aja. 12 panjang buru. Baut bus. Itu visornya hilang, tadinya nempel di ubun-ubun. 12 panjang. Makanya saya balikin. hilang Maksud saya dibalikin disimpan. Saya ceplekin, saya lem, saya gas, set, terus kita berhenti, pas saya giniin lagi, oh zong, kemana visor saya? Ada sih teman-teman yang
memberi petuah gitu. Kenapa begitu? Saya pikir itu safety. Bagi saya itu safety. Tapi ya keadaan alam mengatakan kalau itu tuh alam, kena angin, mabur. Iya. Cuaca waktu itu hujan sih teman-teman, jadi di jalannya licin lah gitu. Terus ban yang Adit pakai juga emang kalau kena air dia memang licin. Sebelum bangun, Adit jatuh lagi karena kurang tidur. Nah, di situ baru parah. Kalau yang saya lihat sih pertama ngantuk lah. Itu peralihan kita udah jalan dari malam, kena hujan, kering lagi, hujan lagi, kering lagi. Mungkin badan capek fisik di situ. Untung ada Gaus. Orangnya sama Gaus, si Gaus nelfonin. Si Adi tuh Lagrag, apanya, semuanya, tolongin. Ini adalah tahun pertama saya ikut barbecue ride trip. Ya teman-teman, karena Adit baru pertama kali juga reading gitu. Terus dalam hati ya nggak pengen gitu terpisah sama rombongan teman-teman yang lain gitu. Walaupun Adit paling belakang, jadi pengennya tetap nempel gitu. Cuman karena Adit sebetulnya lebih jadi maksain gitu, karena emang sebelumnya kondisi fisik Adit belum tidur. Keduanya kita gas itu kalau nggak salah sampai Adit jatuh terakhir tuh sampai jam 9-10 pagian lah gitu. Memang Adit kondisinya memang belum tidur dan nggak istirahat sama sekali gitu, nggak ada tidur dulu di jalan atau kayak gimana. Cuman paling terhambatnya waktu ketika malam, jalan gelap, terus hujan juga, makanya Adit trouble pertama tuh. Dan yang trouble terakhir itu sebenarnya karena Adit lebih memaksakan diri gitu. Jadi karena tidak ingin tertinggal oleh rombongan teman-teman, jadi Adit gas terus. Yang padahal waktu itu teman-teman Adit kurang hafal itu tempatnya di mana. Teman-teman semuanya berhenti di jalan, di kiri jalan, di pinggir sawah gitu. Semuanya foto-foto, tapi Adit malah gas sendirian, nyusul mobil di kanan. Jadi teman-teman semua yang lagi pada foto-foto nggak terlihat. Dan dalam hati Adit tuh, oh berarti anak-anak di depan nih. Sampai Adit gas agak jauh tuh nggak ketemu gitu. Dan waktu Adit posisi ngejar anak-anak, yang padahal anak-anak tuh ada di belakang, kondisi Adit sebetulnya udah ngantuk. Cuman kalau Adit berhenti, kayaknya Adit makin jauh nih ketinggalan. Sudah pagi-pagi, udah kena angin pagi itu kan enak banget tuh. Aduh, enak gitu kan. Lupa kalau dia itu tadi ngegas. Lupa kalau dia ngegas, dibelokkan gitu. Terus ketemulah sama mungkin dianggap, wah si Neng, padahal itu truk. Dan yang paling parah itu Adit waktu bukan tabrakan sih, tapi nyenggol cover tangkinya truk itu, kena stang kanan motor, ngebanting. Pertama karena malam kita ketemu matahari, ya jadi karena belum tidur juga jadi nggak ngantuk, iya capek iya. Dan yang paling utama Adit maksain sih, yang sebenarnya padahal lebih baik kita berhenti dulu lah tidur, terus nanti ngabarin udah di mana Adit kesusul gitu. Cuman dalam hati Adit pengennya Adit bareng-bareng sampai checkpoint pertama, yaitu di kota Yogyakarta gitu. Ya pelajaran buat Adit dan buat yang lain juga sih, kalau reading ngantuk ya jangan maksain gitu. Pada saat jatuh tuh kan Adit nyangkanya anak-anak masih di depan tuh, dan Adit pikir nggak akan ada yang nolong ketika Adit jatuh. Bahkan ketika Adit jatuh, ketika Adit tertimpa motor, Adit lambaian tangan ke sopir truk, "Pak, tolong bantu saya." Sopir truknya dia nyamperin Adit gitu, tapi dia nggak berani nolong. "Aduh mas, nah ini udah sering di jalan. Saya nolong di jalan, tapi malah saya yang jadi korban. Nanti sangkanya saya yang nabrak atau kayak gimana." Untungnya tuh nggak jauh dari tempat Adit jatuh ke tempat urut, tapi mungkin karena tempat urutnya tahu kaki Adit patah dan pengen nenangin Adit, dia bilang nggak berani kalau untuk ngurut, ini harus di ronsen dulu. Makanya dari situ teman-teman mungkin inisiatif untuk sewa mobil antar Adit pulang dan suruh bawa ke rumah sakit di Halmahera Bandung. Setelah di ronsen, dan benar aja teman-teman, ternyata kaki Adit patah 1, retak 2 gitu. Yang patah itu di bagian jempol kaki kanan, yang retak di ruas kelingking sama jari manis. Adit jatuh beberapa kali yang akhirnya harus kembali ke Bandung. Oh iya, Selamat jalan mas. Iya mas, ya. Mas. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Aduh ngerepotin nih. Ya, ayo, let's go. Yuk.
cover teh di mappingan. Kita sekarang udah di Gombong, lagi makan istirahat, ngantuk banget sambil Ada kambing. ada kambing itu. Disumpit gua ini. Isinya harusnya sih coklat. Cuma ini ada kesalahan pada settingan karburator. Apa yang setting Pak? Iniin. Balap. Testing. Ujungnya Jalan Dendles, kita sempat berhenti pas mau lanjut perjalanan. Saya mau ganti baterai karena GoPro saya habis baterai yang saya bawa. Saya mau ganti, taunya ketinggalan di tempat makan siang tadi. Jadi saya balik lagi lah ke rumah makan itu. Sedangkan saya lihat dari map juga itu waktu tempuhnya 2,5 jam. Saya mikir kalau saya bolak-balik berarti 5 jam. Itu posisi jam 6.